Oke, anak-anak, mari kita masuk ke channel informatika. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Oke, sebelum kita lanjut, sebagai pengantar, teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah komputer yang Anda nikmati hingga saat ini. Kecanggihannya yang dimiliki membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tahukah Anda bagaimana sejarah lengkap tentang komputer? Oke, kita akan masuk dalam sejarah komputer dan perkembangannya. Kita masuk dulu di pengertian tentang komputer. Kita akan lihat apa itu komputer. Pak Markus mengambil data atau sumber dari Wikipedia. Anak-anak tentunya juga bisa nanti melihat di situ. Tetapi Pak Markus akan memberikan dulu apa itu arti dari atau pengertian dari komputer atau definisinya. Dikatakan di sini komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Contohnya ini ada mengolah data. Anak-anak perlu tahu ya, data itu apa toh? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, itu ya. Nah, lalu komputer bisa juga disebut suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi komputer. Sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya digunakan atau dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule atau jenis kalkulator mekanik, mulai dari abacus. Nah, anak perlu tahu ya, asal mulanya perhitungan itu ini mana? Dari abacus, ini bisa dilihat ya, atau simpoa. Simpoa adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geser. Namanya simpoa, abacus. Anak-anak bisa dilihat ya itu ya, atau pernah ikut les atau apa abacus, nah, itu mempermudah cara hitung ini ya, anak ya. Mari kita lanjutkan. Ini tentang komputer. Anak-anak bisa nanti melihat apa itu komputer itu di Wikipedia, nanti bisa dibaca sendiri. Anak-anak itu banyak sekali yang perlu dipelajari juga, anak-anak. Medianya juga banyak tentunya, ada buku dan sebagainya. Mari kita lanjut lagi. Setelah sejarah komputer pengertiannya sudah, kita akan melihat tentang perkembangan komputer, anak-anak. Nah, ini ya, tentang perkembangan komputer. Kita lihat dulu dari sejarah perkembangan komputer. Aku juga ambil dari Wikipedia sumbernya tentang sejarah komputer. Anak-anak sudah terlihat jelas di sini di
tertuliskan ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Nah, ini ya tentang sejarah komputer berasal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage ya mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitika. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Nah, kita lihat, di generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry. Ini dibuat pada tahun 1937. Ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi waktu itu ya, anak-anak di Perang Dunia. Lalu kemudian ENIAC ini dibangun pada tahun 1946. Ini anak-anak. ENIAC singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini adalah komputer elektronik penuh pertama kali, komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar Turing komplit, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Ini anak-anak perlu diketahui, komputer zaman dulu itu sebesar ini ya nak ya, satu ruangan rumah ini penuh dengan kabel-kabel dan banyak sekali komponennya. Ini dibangun pada era atau tahun 1946. Menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, ini mengalami mati listrik. Ini di Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan, gitu ya. Tabung vakum itu seperti ini anak-anak. Elektronikanya seperti tabung elektron atau tabung vakum adalah sebuah komponen elektronika aktif yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal. Ini dahulu digunakan di banyak alat-alat elektronik, tapi kini tabung elektronik hanya digunakan dalam aplikasi khusus. Bisa dicari datanya sendiri ya. Untuk menyimpan data ukuran memakan satu ruangan. Ini banyak ini. Lalu generasi kedua, anak-anak. Ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Transistor itu apa toh? Kita lihat. Nih, transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat. Ini sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus switching atau stabilisasi tegangan. Dan modulasi sinyal transistor dapat berfungsi semacam keran listrik. Ini ya, transistor. Ini transistor ini menggantikan tabung vakum. Ini diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM, ini ya, International Business Machine Corporation adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat memproduksi atau menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer IBM. Ini didirikan 16 Juni 1911 dan beroperasi sejak 1888. Ini berpusat di Armonk ya, nah ya, di New York, Amerika Serikat. Oke, ini generasi kedua. Lalu generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu komputer. Adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Ini NASA ya, anak-anak tahu ya, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat.
adalah badan independen pemerintah federal Amerika Serikat. Ini bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil. Ini meningkatkan dipengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Lalu generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor. Mikroprosesor yang kita lihat lah. Mikroprosesor itu seperti ini mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor adalah sebuah central processing unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Ini pengembangannya di awal 1970. Ini komputer pribadi. Nah, ini ya. Istilah komputer pribadi ini ya. Anak-anak perlu tahu juga apa itu komputer pribadi. Ini istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Ini komputer dulu masih tabung seperti ini anak ya. Kalau sekarang sudah LED semua. Oke, ini komputer yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, mulai dari komputer rumahan, komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop. Laptop apa tenak? Ada yang belum tahu laptop? Kita lihat laptop. Gambarnya tidak keluar nih. Pasti sudah tahu semua ya, laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Oke. Ini kaitannya dengan perkembangannya. Oke, begitu dulu anak-anak untuk bahan latihan soal besok. Kita bahan dari Pak Markus yaitu tentang sejarah komputer. Nanti tadi Pak Markus kan belajar atau melihat sumber dari Wikipedia. Anak-anak nanti juga bisa baca-baca sendiri berkaitan dengan perkembangan atau sejarah komputer, dari apa itu komputer itu sendiri, lalu sejarahnya bagaimana, tadi sudah sekilas Pak Markus sampaikan, dan juga perkembangannya. Jadi komputer itu mempunyai perkembangan dari generasi 1 sampai dengan generasi 4 dikatakan tadi. Oke, mungkin itu dulu dari Pak Markus. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sarana belajar anak-anak di rumah. Dan jangan lupa juga anak-anak perlu membaca buku secara luas ya, tidak hanya materi komputer tentunya. Anak-anak juga bisa belajar yang lainnya. Oke, sekian dulu dari Pak Markus. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Tuhan memberkati.